kita kedatangan seseorang nih. Kalau boleh tahu perkenalan dulu. Hai, halo, aku Rara. Beri tepuk tangan dari 1 juta penonton yang ada di sini. Keren kan caranya? Memang harus keren gak sih? Oke. Gimana nih kabarnya kakak sekarang? Dan kalau boleh tahu apa sih kegiatannya? Sekarang lagi nggak ada ngapa-ngapain. Cuman lagi ada UAS, akhir-akhir ini lagi sibuk UAS, jadi ya gitu. Cuman disibukkan sama UAS saja. Kakak kuliah di mana sih? Aku kuliah di UIN. Wih, susah Riau. Iya. Keren banget sih. Kalau boleh tahu kakak jurusan apa ya? Jurusan ilmu komunikasi. Jurusan itu keinginan diri sendiri atau disuruh orang tua untuk mengambil jurusan itu atau gimana gitu? Kalau itu keinginan sendiri, tapi dulu sebelum bisa milih jurusan yang sekarang, dulu sempat juga diatur-atur sama orang tua gitu kan, sebelum milih jurusan yang sekarang. Jadi dulu tuh waktu aku SMK, aku dari dulu memang pengen masuk jurusan ilmu komunikasi ini, tapi karena di tempat aku kan nggak ada, jadi orang tua nyuruhnya kayak udah masuk ke akuntansi aja. Padahal akuntansi itu pusing nggak sih? MTK nggak sih? Parah nggak sih? 1-0 aja yang kurang pasti nggak belen ya? Parah banget sih. Nah, jadi dari situ kan udah ikutin aja sambil nangis dikit kan. Jadi Sambil nangis dikit sambil ya Allah ya. Iya ya Allah sambil nangis dikit. Akhirnya bisa lewat juga. Terus pas mau masuk kuliah juga akhirnya bisa nentuin kemauan sendiri. Jadi sebenarnya ikutin aja nggak sih apa kata orang tua kita, karena itu mungkin yang terbaik nggak sih? Memang apa yang dibilang orang tua mungkin yang terbaik, tapi ada nggak sih yang memang betul-betul kayak kita jalani itu bakal nggak sejalan dengan apa yang kita inginkan gitu, jadi bakal susah nggak sih kita jalaninya kak? Mungkin itu nggak sih permasalahan anak-anak sekarang, kayak nggak sejalan sama orang tua gitu. Pandangan kakak tentang orang tua gitu kayak gitu gimana sih? Gimana ya pandangannya? Sebenarnya kalau dalam relationship sama orang tua nih, kita harus benar-benar berhasil ya kan, harus bisa sepikiran sama orang tua. Jadi kita sebagai anak tuh kayak ngomongin dengan baik-baik gitu sama orang tua, apa yang kita inginkan dan apa yang orang tua kita inginkan, agar nggak terjadi salah paham. Kadang kita juga sering egois, kita sering mikir kayak ini pilihanku ini bener loh, kayak gitu, banyak loh peluang dari pilihanku ini gitu. Tapi kalau orang tua mikirnya lain, karena kan kita hidup di zaman yang berbeda-beda kan. Jadi kayak misalnya orang tua kita pengen ini, tapi dia tuh pengen itu tuh untuk yang terbaik untuk kita, tapi kitanya mikir kayak kita tuh nggak pengen ke situ, kita tuh pengen ke yang lain, tapi malah orang tua itu beda. Jadi lebih baik kita ikutin aja nggak sih, kita ngomongin baik-baik sama orang tua gimana baiknya. Terus apa yang orang tua kita bilang sama kita itu kita pahami lagi, gimana apakah itu memang yang terbaik untuk kita, atau kita cari-cari tahu lagi lah gitu. Jangan langsung menentang dengan orang tua, itu nggak sih yang bikin hubungan nggak bagus sama orang tua. Jadi intinya gini nggak sih kak, segala sesuatu itu bisa berjalan dengan lancar asal kita membicarakannya dengan baik. Iya benar nggak sih, kita harus cari kayak jalan tengah. Iya, dengan cara kita tuh berdiskusi dengan orang tua kita, keinginan orang tua kita ini, keinginan kita ini, terus kita cari jalan tengahnya. Iya benar kan, karena kan komunikasi itu kan kunci paling utama kan. Komunikasi itu kunci paling utama. Jadi libatkanlah orang tua kita dalam hal apapun. Jangan merasa kalau kita tuh paling benar, paling pandai, paling pintar, karena kita hidup di zaman yang modern sekarang, yang orang tua kita nggak terlalu tahu tentang teknologi sekarang. Jadi kita seenak-enaknya aja, kayak ibarat ada bilang ridho Allah itu ridho orang tua. Iya benar. Jadi kita kayak harus libatkan orang tua juga sih dalam perjalanan kita, walaupun sekecil apapun itu, ataupun nanti endingnya dia nggak bakal setuju sama apa yang kita bilangin, atau apa yang kita mau lakuin gitu kan. Tapi setidaknya kita at least kita udah bilang nggak sih sama orang kita gitu.
biar sedikit tidaknya adalah doa dia yang bisa membantu kita dalam menjalaninya kan. Jadi motivasi kakak untuk kedepannya itu gimana sih supaya buat orang tua yang lagi menekan anaknya atau yang lagi menuntut anaknya untuk menjadi sesuatu, atau sekedar untuk anak yang merasa bahwa dia tuh tertekan akan orang tua? Kalau itu sih kita di dunia ini kita masih sama-sama belajar ya. Aku masih belajar jadi anak, orang tuaku juga masih belajar jadi orang tua. Jadi kita di dunia ini masih sama-sama belajar. Terus kita gimana ya? Kalau aku ya dalam diri aku dulu aku sering juga sedih kan, kenapa sih orang tua aku nuntut aku gini. Kadang pernah nggak sih kayak dibanding-bandingin sama orang? Pernah banget. Anak tetangga gak sih? Kadang kayak misalnya hal sekecil kita telat bangun, terus habis itu kayak nengok anak tetangga udah jemurin kain, terus kita kayak lihat tuh anak tetangga gitu, karena sedih nggak sih kayak tapi mungkin itu cara dia buat kita cara Motivasi, dia memotivasi kita biar supaya agar kita lebih baik lagi. Tapi dengan cara kayak gitu tuh bikin kita sakit hati gitu. Aku dulu pernah juga kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu yang memang aku ngerasa kalau kita tuh dari kecil udah dituntut untuk jadi sempurna. Apapun yang kita lakukan itu pasti kayak pokoknya harus benar gitu. Kayak kalau dulu kita nggak dibolehin nangis nggak sih? Cuman gara-gara biar nggak berisik gitu. Biar kayak jangan nangis, berisik loh gitu. Jadi kita nggak bisa meluapkan emosi kita, jadi tertahan sampai kita dewasa kayak gitu. Aku dulu sering mikir gitu, terus habis itu sering menyalahkan orang tua juga kan, kayak kenapa gini sih cara didiknya, karena kan di zaman sekarang tuh mental tuh penting ya kan. Mungkin orang tua sekarang tuh nggak terlalu peduli ya sama yang mental itu, kayak itu hal-hal yang kurang penting mungkin menurut mereka. Tapi di zaman kita yang sekarang tuh mental itu benar-benar penting kan. Tapi aku mulai coba menerima setiap apapun yang mereka lakukan, kayak misalnya mereka bikin aku sakit hati atau mereka ada tingkah laku mereka yang bikin aku bikin aku gak enak hati gitu kan. Nah, aku coba menerima, aku coba daripada aku mikirin kesalahan-kesalahan yang mereka buat, aku lebih bagus mikirin hal-hal baik apa yang udah mereka buat aku gitu. Sampai dari amarah dari diri aku yang tadinya mereka sendiri yang buat amarah itu kan, sampai akhirnya itu mereda karena aku mikirin hal-hal baik yang mereka lakuin buat aku. Sebenarnya kalau misalnya penyembuhan diri kita itu sebenarnya bisa disembuhkan sama diri kita sendiri. Kadang kita mikir kalau misalnya orang yang buat kita sakit hati, terus habis itu ada orang yang buat kita sakit hati misalnya, terus kita tuh mikir kayak aku bakalan sembuh kalau orang ini minta maaf kayak gitu. Pernah nggak sih kayak misalnya kalau misalnya aku dijahatin sama orang misalnya, terus aku sakit hati gitu, sakit hati ini bakalan hilang kalau misalnya seandainya dia minta maaf gitu. Padahal itu sebenarnya cuma ego kita sendiri. Kesembuhan itu ada di dalam internal kita, Jadi gimana penyembuhan diri kita itu harus kita sembuhkan sendiri. Nggak perlu kita mencari alasan, nggak perlu kita menyalahkan faktor eksternalnya. Kita harus, kalaupun dia minta maaf sama kita, rasa sakit itu masih tetap ada. Nggak bisa bilang kayak gitu aja. Jadi memang harus dari faktor internal kita sendiri yang bisa menyembuhkan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak gitu, untuk orang tua yang masih menuntut anaknya, terus habis itu masih sering-sering pokoknya mengharuskan kita untuk jadi sempurna. Sebenarnya itu bukan itu yang mereka mau, tapi karena mereka udah menjalani kerasnya hidup di dunia ini, karena mereka nggak mau anaknya merasakan apa yang dia rasakan kayak gitu. Jadi kita untuk kamu harus bisa, karena apapun yang kamu lakuin sekarang bakal berguna di kedepannya kayak gitu. Tapi kita sering salah paham kalau misalnya mereka nggak mikirin mental kita atau apa gitu. Jadi kalau aku sih ya daripada sering menuntut orang tua untuk berubah cara
apanya cara mendidik. Lebih daripada menuntut orang tua bagaimana cara mendidiknya, aku lebih baik memberi misalnya memberi apa, misalnya kayak aku harus menerima itu sama dengan kita memberi yang terbaik untuk orang tua kita. Menerima apapun yang mereka lakukan kita terima, tapi kalau misalnya itu misalnya menurut kita nggak cocok, jadi kita harus kayak ngomongin baik-baik, komunikasi secara baik-baik. Itu sih kalau aku sekarang. Pokoknya jangan pernah menyalahkan faktor eksternal atas apa yang kita rasain, atas rasa sakit yang kita rasain, karena dari dalam internal kita juga bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Yang terpenting itu adalah dari dalam internal kita, dari faktor internal. Kalau dari faktor internal itu nggak ada keinginan untuk sembuh, maka mau faktor eksternal sujud pun dia minta maaf, atau dianya sampai jual pulau pun dianya tetap nggak akan bisa ngehilangin rasa sakit itu. Gitu sih menurutku. Wah, keren banget gak sih kata-kata motivasi dari Kak Rara dan cerita pengalaman yang dia alami. Mungkin kalian bisa gak sih merasakan di posisi Kak Rara pada saat itu. Intinya jadi gini guys, intinya orang tua dan anak itu bisa sejalan asal ada sebuah komunikasi. Asal ada sebuah komunikasi. Kita harus cari jalan tengahnya gimana. Pokoknya kita pokoknya kita harus berkomunikasi itu paling penting dalam sebuah relationship, baik dalam hubungan pacaran, kan sekarang lagi booming lagi pacaran atau apa. Tapi pacaran itu nggak bener ya, itu nggak dibenarkan. Atau dalam hubungan suami istri, dalam hubungan antara orang tua dan anak, terus dalam hubungan kakak beradik, itu komunikasi itu adalah hal yang paling penting. Gimana ada rasa kalau misalnya kita nggak ada komunikasi, gitu. Pokoknya kalian jangan pernah lupa libatkan orang tua kalian dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun, sekecil kalian mau buat keputusan ikut organisasi atau buat keputusan tentang pokoknya keputusan kecil apapun kalian libatkan orang tua kalian. Karena sorry banget ya guys, tadi terjeda karena ada yang nelfon. ini seru-seru banget. Jadi intinya apapun itu permasalahannya kita harus melibatkan komunikasi ya guys. Benar. Oke, mungkin sampai di sini ya kali cerita kita nih kan. Baik, terima kasih buat Kak Rara yang telah meluangkan waktunya ada di podcast ini, dan terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan. Kami pamit undur diri. See you. Dadah.